kisah perjuangan melawan jaringan kekuasaan yang berlapis-lapis. Hari yang ditunggu pun tiba. Hotman Paris membawa salinan asli rekaman CCTV ke hadapan penyidik dan disaksikan langsung oleh perwakilan istana. Video itu diputar di layar besar. Terlihat jelas seorang pria berseragam formal memasukkan paket ke dalam mobil Amar. Ngomong tuh baik banget Bang Amar, guys. Bang Amar tuh baik banget. Itu kayak di film-film anime atau film-film Naruto. Kalau kalian suruh nonton Naruto, Bang Amar tuh Itachi banget, ya kan? Walaupun keras, walaupun kasar, walaupun tegas, tapi dia dalam, deep banget dia. Lu tau nggak kenapa lu nggak ini gue nggak suka lu main film, main sinetron, main iklan. Kenapa? Karena gue tahu rasanya bagaimana, man, katanya. Gue tahu rasanya dan gue takut lu nggak bisa, mental lu nggak kuat untuk mental lu nggak kuat untuk masuk ke dunia entertain. Makanya gue nggak mau lu jadi artis, mendingan lu udah jadi ini aja lah, jadi dokter, jadi orang pinter, jadi sekolah di luar negeri segala macem. Dan gue nggak mau lu jadi kayak gue, kata dia. Wah gila sih, di situ aku langsung kayak ngerti alasannya gitu loh. Alasannya aku ngerti kan akhirnya kan. Tapi apakah dilakuin lagi? Dia dilakuin lagi, aku tetap syuting kan. Akhirnya dengan pakai nama Aditya Zoni. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Amar Zoni ya. Di sini ada berita kelanjutan. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa VT ya terkait Amar Zoni. Nah, ini ada beberapa VT lagi harus kita lihat dan kita reaksinya tentunya. Gitu. Pasti aku bela karena aku tahu kejadiannya kayak gimana dong. Kita harus mengungkap kebenarannya gitu loh. Gue nggak kayak seperti sekarang kalau emak gue itu masih ada kan. Ceritanya pasti akan berbeda. Kalau aku meninggal, kamu akan nikah lagi? Sepertinya aku akan terus bekerja. Aku serius, aku nggak gimmick sekarang. Aku mau tanya. Sepertinya aku masih bekerja, jadi tidak memikirkan itu, lebih kayak gimana aku bisa menafkahi anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Kenapa? Aku bilang. Karena kamu cinta sama aku. Yes, of course. Di sisi lain, Irish Bella dan Haldi Sabri terlihat semakin bahagia. Keduanya baru saja merayakan ulang tahun putri mereka dalam suasana penuh tawa dan doa. Warganet menilai momen itu seolah menjadi penutup manis dari kisah panjang penuh air mata. Karena pada akhirnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki, untuk memaafkan, dan untuk memulai lagi dengan hati yang lebih dewasa. Doa terbaik untuk Amar Zoni, semoga kebenaran dan kebahagiaan akhirnya berpihak padanya. Kalimat sederhana namun mengguncang hati banyak orang, terutama mereka yang mengikuti kisah hidupnya sejak awal. Amar tak menyesali hukuman yang dijalani, tapi menyesali waktu yang terbuang untuk orang-orang yang ia cintai. Sementara itu, Dr. Camelia, sang tunangan, ikut angkat bicara. Ia mengungkap adanya kejanggalan dalam pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Hal itu bahkan sempat ia sampaikan langsung kepada Raffi Ahmad, sahabat lama Amar yang ikut prihatin melihat kondisi sahabatnya. Raffi mengaku kaget dan tak menyangka bahwa Amar yang kini tampak begitu tenang dan penuh penyesalan pernah mengalami masa sekelam ini. Kini publik menunggu apakah sidang mendatang akan membuka jalan kebebasan bagi Amar Zoni. Apakah ini menjadi awal dari lembaran baru dalam hidupnya? Ya karena aku tahu di dalam itu kejadiannya seperti apa. Aku tahu dia juga udah disenti, ya kan, menurutku udah selesai gitu kan. Lanjutin lagi, sebenarnya itu udah lama kejadiannya, Januari 2025 gitu. Pasti aku bela karena aku tahu kejadiannya kayak gimana dong. Kita harus mengungkap kebenarannya gitu loh. Gue nggak kayak seperti sekarang kalau emak gue itu masih ada kan. Ceritanya pasti akan berbeda. Kalau aku meninggal, kamu akan nikah lagi? Sepertinya aku akan terus bekerja. Aku serius, aku nggak gimmick sekarang. Aku mau tanya. Sepertinya aku masih bekerja, jadi tidak memikirkan itu, lebih kayak gimana aku bisa menafkahi anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Kenapa? Aku bilang. Karena kamu cinta sama aku. Tiba, Hotman Paris membawa salinan asli rekaman CCTV ke hadapan penyidik dan disaksikan langsung oleh perwakilan istana. Video itu diputar di layar besar. Terlihat jelas seorang pria berseragam formal memasukkan paket ke dalam mobil Amar. Dan lebih mengejutkan lagi, suara samar di ujung rekaman terdengar menyebut nama seseorang yang dikenal sebagai pejabat aktif di Kementerian Strategis. Ruangan mendadak hening. Beberapa menit kemudian, perintah resmi dari Presiden Prabowo keluar. Kabar menggembirakan datang pagi ini. Amar Zoni resmi dipulangkan ke Jakarta. Proses pemulangan kali ini berjalan dengan suasana tenang dan penuh haru. Berbeda dengan pemindahan sebelumnya yang dijaga sangat ketat, kali ini Amar justru tampak lebih santai. Harus tegas ya, melaksanakan pasal 154 ayat 1 tadi, harus memerintahkan agar dihadirkan. Jangan melihat karena Amar Zoninya berada di Nusa Kambangan yang transportasinya jauh, jangan. Ini mau mencari kebenaran atau tidak? Mau mencari kebenaran material atau tidak hakimnya? Kalau formalitas ya sudah putus saja.
melanggar hukum sekalian itu hakim. Kalau tidak mencari kebenaran material, kalau mau mencari kebenaran material, nggak usah melihat Amar Zoni ada di mana, gitu. Karena ini bukan lagi darurat, bukan keadaannya. Akhirnya sekarang sidang yang ketiga ya Pak Jon. Gimana Pak Jon persiapan dalam sidang ketiga? Ya sidang ketiga ini kan agendanya kan resepsi ya. Dari kita, dari PH dan terdakwa. Ya kalau persiapan ya kita kan udah pasti siap lah, karena ini kan aturannya kan minggu semalam itu kan udah bisa kita bacakan. Cuma kan diundur karena apa? Karena kan eksepsi itu kan ada dua, eksepsi dari pengadilan dari terdakwa dan eksepsi dari PH. Nah dalam ini kan terdakwa tidak bisa membuat eksepsi karena ya fasilitas itu kan nggak ada di sana seperti kertas, pulpen. Nah, jadi mereka tidak bisa mengajukan eksepsi. Nah, dan kita akhirnya ya sidang ditunda oleh hakim untuk tanggal 13 ini siap dan tidak siap itu harus dibacakan. Oh, gitu. Untuk bicara eksepsi, sekedar kertas saja belum bisa untuk didapatkan atau bisa untuk dipakai untuk membuat eksepsi. Atau pulpen, kertas dan pulpen. Ya kalau itulah fasilitas di sana itu kendalanya itu komunikasi, kemudian alat-alat untuk dia membuat eksepsi itu semalam itu belum diberikan. Apa sekarang mungkin diberikan? Saya rasa yakin diberikan, kan gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya, Amar Zoni sudah komunikasi dan kondisinya gimana? Ya kondisinya ya pastilah secara psikis kan pasti kurang apa ya. Tapi kan kalau secara fisik alhamdulillah sehat. Selesai. Tapi nak berurusan dengan TNI, ya hati-hati. Geger. Belakangan ini, publik dihebohkan oleh munculnya sosok misterius yang disebut-sebut sebagai ayah Kamelia. Nama yang kini kembali dikaitkan dengan bebasnya Amar Zoni dari kasus yang sempat menyeretnya begitu dalam. Tapi yang membuat heboh bukan hanya kabar kebebasannya, melainkan desas-desus bahwa di balik layar ada kekuatan besar yang selama ini diam, namun perlahan mulai menampakkan pengaruhnya. Ternyata ini toh yang sebenarnya terjadi. Cerita ini berawal dari sebuah rumor yang tersebar di berbagai forum gosip online dan media sosial. Beberapa akun anonim mengklaim bahwa ada figur berpengaruh yang diam-diam turun tangan dalam upaya pembebasan Amar Zoni. Figur itu disebut-sebut bukan orang sembarangan. Bahkan ada yang berani menyebutnya memiliki latar belakang yang kuat di bidang hukum dan intelijen. Kemarin ngelihat di persidangan gitu ya, dari awal sidang pertama Om John udah ngasih surat ke hakim untuk dipindahkan. Udah, kan sekarang wewenang hakim karena kan dia sebenarnya tahanan hakim, belum selesai sidangnya, ya kan? Nah, harusnya hakim yang bersurat kepada Pak Dirjen, Pak Menteri, udah, terus jaksa pun sudah oke kalau Bang Amar dipindahin, iya karena kita juga susah komunikasinya, mau nanya segala macam bla 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 bla. Oke, dikasih waktu 2 minggu ya buat pembelaan, ditelepon cuma waktunya 3 menit. Nah terus si pengacaranya mau bikin pembelaan kayak gimana? Mau belajar bahasa Indonesia, mengarang indah. Kalau Amar tidak bersalah gini-gini ngarang sesuai dengan si pengacaranya Bang Amar, kan lucu ya. Itu dia guys ya, infonya terkait Amar Zoni yang sudah dikeluarkan ya, dan sekarang di Jawa Tengah gitu guys ya. Dari Nusakam, Raffi Ahmad mengungkap kondisi terkini. Raffi Ahmad kondisi terkini dari Amar Zoni, maaf guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu videonya, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya juga guys. See you.